kita fokus ke hukumnya bukan ke emosi. Nah, dalam kasus yang menyeret nama Denada Tambunan ya, istilah yang dipakaikan adalah dugaan penelantaran anak. Tapi apa sih sebenarnya penelantaran anak menurut hukum? Geger, penyanyi senior Denada dituntut pria bernama Reza Rizky Rosano atas dugaan penelantaran nafkah selama 24 tahun. Nasib Reza kini memprihatinkan, bekerja di toko kelontong di Banyuwangi dengan gaji di bawah UMK yang bikin makin nyesek. Reza mengaku sempat dijanjikan bakal kuliah di Jakarta. Tapi itu semua cuma janji manis belaka. Nyatanya, ia justru harus putus kuliah di semester 4 karena sama sekali tidak ada biaya. Merasa lelah menanggung beban hidup sendirian, Reza akhirnya muncul menuntut haknya. Apakah ini murni perjuangan keadilan? Atau ada drama di baliknya? Belum ada klarifikasi resmi dari pihak Denada. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Tidak diakui dan ia merasa ditelantarkan sejak kecil. Kuasa hukum Reza, M. Firdaus Yuli. Berita Denada sedang ramai banget, dan sebelum kita berdebat lebih jauh, netizen channel ingin meluruskan konteksnya dulu supaya kita tidak terjadi salah paham ya. Nah, selama ini kan kita mengenal Denada Tambunan sebagai seorang ibu yang sangat berjuang keras mendampingi anaknya ya ketika menjalani pengobatan yang serius, dan itu adalah fakta yang sudah lama kita ketahui. Tapi gugatan yang sedang ramai ini bukan terkait anak yang selama ini kita lihat bersama Denada di media ya. Dalam perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, muncul klaim dari pihak lainnya yang menyatakan sebagai anak biologis Denada dan mengaku mengalami penelantaran. Jadi penting banget sampai cendol kita pahami dulu bahwa objek perkara ini adalah anak yang berbeda ya, bukan anak yang selama ini kita kenal. Nah, perkara ini sendiri masih berupa gugatan perdata dan belum ada putusan pengadilan. Jadi secara hukum belum ada pihak yang bisa dinyatakan benar atau salah. Jadi di konten kali ini netizen channel belum mengambil posisinya, di mana netizen channel hanya ingin mengajak kita semua melihat apa sih sebenarnya yang sedang diuji di pengadilan, unsur hukum apa yang harus dibuktikan, dan kenapa narasi di media sosial seringkali tidak sejalan dengan proses hukum. Karena dalam hukum sampai channel yang dinilai bukan emosi atau viral ya, tapi bukti, unsur, dan proses hukum yang sah. Jadi kira-kira sahabat channel tertarik nggak kalau kita bahas dan analisa kasus Denada Tambunan ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Jadi netizen channel jelasin pelan-pelan ya. Kita fokus ke hukumnya bukan ke emosi. Nah, dalam kasus yang menyeret nama Denada Tambunan ya, istilah yang dipakaikan adalah dugaan penelantaran anak. Tapi apa sih sebenarnya penelantaran anak menurut hukum? Nah, pertama dari hukum perdata, jadi penelantaran anak dalam hukum perdata itu dilihat sebagai bentuk kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap anak. Seperti misalnya pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Artinya dalam konteks perdata, pengadilan akan menilai ya, apakah benar Denada tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagai orang tua, apakah ada kerugian nyata yang dialami anak, dan apakah ada hubungan sebab dan akibat antara tindakan Denada dan kerugian tersebut. Jadi di perdata itu yang dicari bukan siapa yang paling tersakiti, tapi apakah unsur hukumnya terpenuhi atau tidak. Kedua dari hukum pidana, jadi penelantaran anak dalam pidana itu jauh lebih berat pembuktiannya ya. Harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, dan harus terbukti bahwa orang tua secara sadar membiarkan anak dalam kondisi terlantar atau membahayakan. Nah, penting dicatat, tidak tinggal bersama anak, hubungan yang renggang atau konflik keluarga itu belum tentu masuk kategori penelantaran anak. Nah, dalam perkara-perkara seperti yang melibatkan Denada Tambunan ini, biasanya memang jalur perdata ditempuh terlebih dahulu karena status, kewajiban, dan fakta hukumnya harus diperjelas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menyimpulkan apapun soal Denada, perlu dipahami dulu ya, hukum bekerja dengan unsur, bukti, dan proses, bukan dengan asumsi atau potongan cerita. Jadi seperti biasa, selama belum ada putusan, secara hukum semua pihak masih berada pada posisi yang setara di depan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita ambil pelajaran, ada seorang pemuda dari Banyuwangi, kalau nggak salah namanya Reza, menuntut pertanggungjawaban ibu kandungnya, Denada. Ternyata Denada ini adalah anaknya dari Emilia Contessa, penyanyi lawas dan legendaris. Di media sosial ada yang mengatakan kan harusnya bapaknya yang bertanggung jawab. Kemudian pengacara dari Denada itu sendiri menjawab bahwa pengaduan itu juga salah alamat. Mestinya bukan ke pengadilan negeri, tapi pengadilan agama. Saya biasa menangani di kota Batam.
Kalau menurut agama dulu, kan Denada harus jujur dulu. Kalau dulu anak ini misalnya hasil pernikahan yang sah, meskipun hasil nikah siri, syarat rukunnya nikah siri yang terpenuhi ya, bukan nikah siri yang abal-abal, maka kewajiban itu pada ayahnya sampai balik, menafkahi, melindungi, membina anak laki-laki itu sampai balik. Tapi kalau anak wanita sampai akad nikah. Kalau misalnya hasil perbuatan zina, berarti baik ayah maupun ibu tidak ada kewajiban. Jadi anak hasil zina itu dianggap bukan anak kandung. Tetapi kita sebagai manusia, kita saja wajib berbuat baik kepada orang lain, meskipun bukan anak kandung. Ini apalagi anak yang lahir dari rahim kita, dari sperma bapak, meskipun tidak diikat dengan tali pernikahan. Masa tak berbuat baik? Kalau menurut hukum negara, beda. Ada undang-undang perlindungan anak, bahwa bapaknya wajib bertanggung jawab terhadap anaknya sampai 17 tahun. Misalnya kita wanita, selingkuh, punya anak, tidak hasil nikah. Kalau kita tahu siapa bapaknya, kita sebagai ibunya bisa menuntut mantan laki-laki yang menghamili kita untuk menafkahi anak sampai 17 tahun. Biaya melahirkan, biaya memberikan susu anak, popok, segala macam, biaya pendidikan sampai 17 tahun. Saya dulu pernah melihat hakim memutuskan ada yang 500 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Tergantung keadaan masing-masing. Hakim itu bijak ya. Pertanyaannya, apakah betul anak dia dari hasil pernikahan yang sah? Apakah ini anak hasil hubungan kebo? Atau si Reza ini ngaku-ngaku aja? Kalau ngaku-ngaku itu pidana. Untuk membuktikan ini ngaku-ngaku atau tidak tergantung putusan pengadilan. Oke, tes DNA. Maka wajib melaksanakan tes DNA. Kabarnya kan pengacaranya mau mengadakan mediasi kan? Untuk sementara ini tak mau ketemu atau menghindar. Biasanya kalau tak mau ketemu atau selalu menghindar, betul itu anak biologisnya. Biasanya seperti itu. Tapi kepada Denada, tapi kalau itu anak biologis kita, saya kira janganlah kita menyia-nyiakan. Berdosa hukumnya kita. Apalagi Denada ini kabarnya kan termasuk orang yang kaya. Dia perawatan badannya, perawatan anaknya pun katanya ada lagi yang perempuan mencapai ratusan juta. Masa iya anak kandung darah daging sendiri disia-siakan? Ingat, hukum karma itu akan menghantam kita suatu saat. Karir itu dipastikan akan rontok. Netizen ini cerdas. Meskipun anak itu hasil dari zina, netizen tidak terima loh ya kalau ibunya tidak mengakui anaknya. Jari-jari netizen ini sudah bergerak, habis semua karir. Tetapi kalau di nada itu misalnya minta maaf, tunjukkan kasih sayang, insya Allah karir dan nama baik akan pulih kembali. Masih ingat cerita Mario Teguh? Motivator terkenal, cuman diduga tidak mengurus anak, maka karirnya akan hancur berantakan. Pada Reza, ya silahkanlah berjuang di pengadilan di Banyuwangi, tapi jangan terlalu memaksakan kehendak, apalagi sampai menjelek-jelekkan ibu ya. Kalau memang ibunya salah, biarkan saja Allah yang akan berikan hukuman. Karena bagaimanapun ibu telah melahirkan kita dan dia tidak membuat kita. Jutaan wanita di luar sana yang hamil tidak dikehendaki, anaknya itu minum obat atau dikuret atau dibuang ke tong sampah atau dibakar. Sejelek-jeleknya ibumu telah membiarkan kau hidup. Dirimu Reza, seorang anak laki-laki yang insya Allah tangguh, jadilah petarung. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada ibumu, saya bisa menjadi orang sukses. Kalau di nada betul-betul ibumu, suatu saat kali ibumu terpuruk, tampunglah ibumu,
uruslah ibumu sampai akhir hayat kelak. Saya kira itu ini untuk jadi pelajaran kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.